Di kesempatan kali ini saya ingin mencari tahu, memprediksi. Ini masih memprediksi ya, memprediksi itu masih memperkirakan, belum memastikan. Jadi kalau prediksi belum tentu benar, prediksi juga belum tentu salah. Kadang-kadang nyerempet sedikit-dikit juga kadang ada jitunya. Makanya harus bijaksana dalam menonton sebuah tayangan prediksi ya. Di sini ada pemberitaan di mana bus masuk jurang di wisata Guci Tegal. Dan sopirnya dan kernetnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian dari Hotman Paris di sini mau membantu orang ini, sopir ini, dan menjadikan pengacara dan menjadi pengacara mereka. Tentunya Hotman Paris ini memiliki pertimbangan-pertimbangan yang khusus atau pertimbangan-pertimbangan yang jeli mengapa dia mau membela sopir bus dan kernetnya tersebut. Yang ingin saya prediksi di sini, bagaimanakah nasib sopir dan kernetnya di sini ya? Di sini saya hanya bisa tahu wajah sopirnya, kalau kernetnya nggak tahu. Jadi saya coba mencari tahu dari nasib Pak sopir dari bus tersebut yang masuk jurang. Tadi saya baca, bus ini masih baru. Belinya tahun 2020. Juga sudah diteliti semuanya masih berjalan dengan baik, kayak remnya dan lain sebagainya. Saya nggak bisa cerita panjang lebar mengenai mengenai teknis dari bis dan teknis dari menyopir ya teman-teman, karena saya sangat-sangat tidak tahu hal itu. Jadi yang saya lihat dari energi Pak sopir ini, bagaimanakah nasib ke depannya, karena saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Apakah dengan bantuan Pak Hotman Paris ada kondisi misalnya dibebaskan atau bagaimana? Dia akan cari tahu bagaimanakah nasib sopir bus yang masuk jurang di wisata Guci Tegal. Nasib supirnya bagaimana? Ada simbol passion, semangat ya, tetap semangat walaupun saat ini sudah dijadikan tersangka, tapi semangatlah berjuang. Selanjutnya nasibnya bagaimana? Ada simbol grief, ada simbol duka cita teman-teman. Nasibnya ada simbol komplasensi. Ada ketidakpuasan di sini terhadap peristiwa tersebut. Jadi di sini ini nasib sopirnya ini harus semangat dalam memperjuangkan nasibnya terkait musibah yang sudah terjadi. Dan di sini ada simbol ketidakpuasan ketika dia ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin Pak sopir ini merasa saya sudah sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya. Tadi itu saya juga baca di media online bahwa maksudnya bus itu juga bus masih baru. Belinya tahun 2020. Terus masalah rem-remnya juga juga berfungsi dengan baik. Kemudian ada komen-komen dari netizen, bisa jadi disebabkan karena tempat parkirnya yang masih tanah gembur, bukan tanah yang keras, sehingga ada kemungkinan bus itu bisa nyelonong turun dikarenakan mungkin ada kemiringan tanah tersebut ya. Itu salah satu komentar yang saya baca di situ ya teman-teman. Tapi dari prediksi kartu ini, dari Pak sopirnya juga merasa nggak puas atas penetapan dia sebagai tersangka, juga nggak puas atas tuduhan dia yang bersalah. Di sini ada komplasensi terhadap musibah yang sudah menimpanya, tapi di sini Pak sopir berusaha semangat untuk berjuang untuk bisa membebaskan diri dari jeratan hukum. Selanjutnya, dalam kasus ini Hotman Paris turut tangan dan menjadi pengacara dari sopir dan kernetnya. Apakah dengan bantuan Hotman Paris ini akan ada kondisi di mana dia bisa terbebaskan nantinya?
Ada simbol gosip. Saat ini sudah menjadi bahan pembicaraan terkait Hotman Paris sebagai pengacara dari sopir dan kernetnya. Ya, ada simbol gosip. Jadi dengan adanya gosip-gosip yang sudah digosok-gosok makin sip ini, masalah ini menjadi dikawal oleh netizen. Jadi pihak kepolisian tidak bisa menentukan begitu saja tanpa ada alasan yang jelas ya. Makanya di sini gosip-gosip ini membuat masalah ini dikawal oleh netizen. Selanjutnya, apakah nasib sopirnya nanti seperti apa? Ada abundance, ada keberlimpahan di sini, ada keberuntungan dari Pak sopir ini nantinya. Keberuntungan. Selanjutnya, keajaiban. Nah, keajaiban yang akan didapat. Selanjutnya, fight, yakinlah itu semesta memberkati. Tinggal satu kartu lagi untuk Pak sopir. Ada fight, bergandengan tangan. Jadi seperti ini ya teman-teman, saya bisa memprediksi atau mengartikan dari kartu-kartu ini tentang kondisi Pak sopir tadi. Dengan adanya Hotman Paris sebagai pengacara, Hotman Paris kan suka sekali bermedsos dan meng-up masalah ini, dan itu menjadi bahan gosip, bahan pembicaraan netizen. Dengan adanya gosip-gosip ini atau berita-berita yang seperti ini, netizen menjadi pengawal dari kasus ini, dan itu merupakan keberuntungan yang luar biasa buat Pak sopir dengan Pak kernetnya. Ada abundance, ada keberlimpahan di sini. Juga ada sebuah keajaiban yang akan terjadi, yang akan didapat olehnya. Dan di sini fight, yakinlah, yakinlah. Yakinlah, di sini ada simbol malaikat. Juga ada simbol batu permata, yang artinya nasib baik akan berpihak kepada sopir dan kernetnya. Namun satu hal teman-teman, ada simbol fight, ada simbol bergandengan tangan. Jadi saya bisa mengartikan ya dua arti di sini ya. Mungkin nanti Pak sopirnya bisa dibebaskan, atau mungkin nanti dapat hukuman yang ringan dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman, saya mengartikan dua arti buat Pak sopir ini. Yang pertama, Pak sopir bisa bebas. Yang kedua artinya mungkin ada hukuman, tapi hukumannya sangat ringan.